Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa alhiqna bisolihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah dapat melaksanakan keparduan kita berjamaah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah al-Islam hingga termasuklah kita pengikut-pengikut sunnahnya. Senantiasalah kita bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat dan sahabiat serta pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad, sampai waktu yang dijanjikan. Bapak-bapak, para tetuha, guru agama, alim ulama, hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Kaji kita pada kesempatan ini berdasarkan diskusi tinjauan dan keputusan 1989-1990 kelemahan hadis-hadis fadilah Yasin, fadilah membaca Yasin. Ini barangkali nanti akan kita uraikan di jamaah. Kemudian pada malam ini membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin, membaca sendirian atau dipimpin berjamaah. Ketika ada keperluan mendesak atau dengan maksud menghadiahkan pahala keutamaan surah tersebut. Motivasi membacanya selalu Yasin 5 quri'alahu. Pemuka-pemuka surah Yasin ini, tokoh-tokoh maksud saya, selalu mendasarkan kepada motivasi Yasin 5 quri'alahu. Yasin tergantung untuk apa niat dibacakan. Hadirin, sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk surah Yasin. Di dalamnya penuh dengan hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, kemudian ada dan Al-Quran yang penuh hikmah sebagai sumber ilmu pengetahuan, sebagai pedoman menjalani kehidupan. Hadirin, pendahuluan dari surah Yasin itu diantaranya berbicara tentang
suatu kaum yang tidak pernah diutus seorang rasul, yaitu kaum Quraisy. Yasin ini berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Yang kedua, menegaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang rasul yang senantiasa didustakan oleh mereka. Seorang rasul Allah untuk semua umat. Kalau rasul terdahulu untuk umatnya, Bani Israel, umat Nabi Nuh misalnya, umat Nabi Saleh. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semua umat. Tugasnya dua, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang yang menyembah Allah, bersedia menyembah Allah, menggunakan rasio akal pikirannya tunduk menyembah Allah. Apabila menyembah Allah, dijanjikan ganjaran bagi siapa? Bagi siapa yang berbuat baik. Disediakan surga sebagai balasan bagi orang yang mau beribadah dan beramal saleh. Itu kabar gembira. Dan peringatan bahwa setiap manusia menemui ajal dan akan dibangkitkan setelah ajal seperti sedia kala. Lalu membangkitkan manusia setelah ajal itu akan terjadi hari yang disebut dengan hari kiamat, datangnya tak terduga. Itu peringatan. Dan akan ditimpakan azab yang sangat menyengsarakan bagi siapa yang mendustakannya. Dua, memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Lalu dalam surah Yasin itu, sikap manusia pada waktu itu ternyata sikap dan pendirian mereka lebih kurang sama seperti umat-umat terdahulu. Mendustakan, yukazibun dalam bahasa Al-Quran surah Yasin, berpaling, mu'aridun, dan memperolok-olok, yastahzi'un, kemudian melampaui batas, musrifun. Lalu sebagian mereka yang tidak percaya dengan kerasulan, tidak percaya dengan hari kiamat itu, kabar gembira tentang kerasulan, rasul itu membawa kisah hari kiamat. Dengan congkaknya mereka melontarkan tantangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir itu berkata, kapan janji hari berbangkit itu akan terjadi? Buktikan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Jika kalian orang yang benar. Itu kan direkam oleh Al-Qur'an. Surah Yasin ayat 48. Hadirin, namun di balik sikap penentangan itu ada suatu kaum yang menggelitik. Ternyata ada pula suatu kaum yang tidak beriman akan datangnya kerasulan, tidak percaya bahwa Muhammad itu rasul, tapi beriman dengan hari kebangkitan.
kada percaya bahwa si orang ini rasul, tapi percaya kepada hari kebangkitan oleh karena ajaran-ajaran terdahulu. Nah, tidak mempercaya adanya hari pembalasan. Dikisahkan pada ayat berikut, mungkin karena mereka meyakini bahwa segala perbuatan dosa yang bersifat dosa itu sudah ditebus. Sudah ditebus oleh penebus dosa di dunia. Diceritakan oleh Al-Quran, tersirat dalam surah Yasin. Ada juga orang-orang yang beriman akan adanya hari kiamat itu, tapi tidak percaya adanya pembalasan. Karena setiap perbuatan dosa itu sudah ditebus. Sudah ditebus oleh penebus dosa. Dikisahkan dalam ayat, ketika hari kiamat itu terjadi, yang dahulu mendustakan kerasulan dan yang mempercayai adanya akhirat, semuanya mengakui bahwa segala perbuatan akan ditimbang yaumul mizan, akan dihisab yaumul hisab, akan dihitung. Mereka berkata, qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya. Orang-orang yang mendustakan kerasulan dan mempercayai ada akhirat dan mengakui segala perbuatan itu tidak ditimbang, tidak dihitung, tidak dihisab. Kalau ya wailana, aduhai celaka kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya wailana man ba'asana min marqadina haza, inikah yang dijanjikan oleh Yang Maha Rahman? Benarlah kalau begitu perkataan para rasul. Rasul itu menceritakan bahwa nanti akan dihisab. Lalu bagaimana kisah tentang siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur ini? Kenapa tidur? Kematian itu akan dijalani oleh semua manusia, manusia pasti mati. Berapapun lamanya seseorang yang mendekam di alam barzakh, beribu-ribu tahun menurut hitungan manusia. Lama meninggal. Sesungguhnya kematian itu dijadikan Allah seperti kemarin, hari Kamis kemarin. Ini Jumat. Seperti kemarin. Sesungguhnya kematian itu dijadikan Allah seperti kemarin sore. Rasanya seperti kemarin sore. Walaupun sudah beribu-ribu tahun di alam barzakh. Seperti ketika terbangun dari tidur dan baru sadar dari bermacam-macam mimpi. Dikisahkan dalam lain ayat itu, manusia itu seolah-olah menyaksikan film mimpi. Begitu kesedihan yang menimpa karena tidak beramal. Merasa kada beramal lalu gelisah. Padahal belum disiksa. Hanya mati, hanya tertidur di alam barzakh. Melihat segala kegembiraan, lalu himau, itu kan himau. Padahal belum merasakan nikmat itu. Hadirin, bantahan mereka dahulu terhadap hari berbangkit, tidak adanya hari berbangkit atas dasar pengalaman. Atas dasar pengalaman. Menurut pengalaman bahwa kematian itu adalah hancurnya jasad dan tulang belulang dalam tanah.
Disebutkan dalam surah Yasin berikutnya ayat 78, qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim. Bagi orang yang kada percaya, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu? Ente berkisah hari kiamat akan dibangkitkan pada hari kiamat. May yuhyil 'izama wa hiya ramim. Siapa yang dapat membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur itu dalam tanah? Nah, itu. Ini surah Yasin ayat 78. Allah yang maha kuasa mematikan dan menghidupkan kembali. Seperti Allah menghidupkan tanah yang mati, belahan bumi yang kering kerontang dengan diturunkannya air hujan hingga tumbuh subur aneka macam tanaman yang menjadi sumber kehidupan manusia. Itu cara Allah rupanya mengisahkan kepada manusia bagaimana menghidupkan, bagaimana mematikan. Dengan cara pengalaman. Di kampung dulu, maaf, kita di Hulu Sungai. Rumah kaya itu rumah panggung. Serupanya sudah sampai waktunya dirahai, dibiarkan sebulan 2 bulan diterpa hujan. Padahal zaman Belanda sedang maulah. Sekalinya tumbuh ilalang, apalagi tumbuh rumput Jepang, bermacam-macam rumput-rumput. Itu artinya tanah yang kering kerontang di bawah rumah. Lalu hujan, hidup subur kembali. Itu kisah Allah cara menghidupkan dan mematikan. Hadirin, tidakkah manusia berpikir dari tanaman yang tumbuh itu ada yang disebut asy-syajaril akhdar. Asy-syajaril akhdar, dahan dan ranting serta daun yang berwarna hijau. Di kampung itu kekawanan bertetangguhan, dicabut pohon katuk. Apa saja? Batangnya hijau, dahannya hijau, rantingnya hijau, daunnya hijau, buahnya hijau, pucuknya hijau. Bila dapat ketolahan ya. Apa aja? Pohon katuk. Kisah gitu. Disebutkan dalam ayat. Allazi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naram fa iza antum minhu tuqidun. Surah Yasin ayat 80. Yaitu Allah lah yang menjadikan untuk kamu tenaga api dari pohon yang hijau. Mana kamu menyalakan berbeda warnanya, kamukah maksudnya yang menyalakan itu? Dalam plasma tumbuh-tumbuhan terdapat zat pembawa warna yang dikenal dengan nama klorofil, yang berarti zat hijau daun. Waktu SD Bahari belajar ilmu tumbuh-tumbuhan, klorofil. Zat hijau daun itu warnanya kuning, merah, jingga. Yang penting di sini syajaril akhdar, pohon yang hijau. Secara sederhana dengan bantuan sinar matahari Allah menghidupkan kisahnya. Tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau itu menyimpan tenaga matahari berupa oksigen dalam daun yang hijau. Oksigen yang kita hirup setiap kali bernapas. Maaf. Memberi asupan kepada jantung dan paru-paru. Jadi pelajaran ilmu tumbuh-tumbuhan Bahari, guru itu menyuruh murid itu supaya menarik napas. Dihitung oleh guru. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Ada 6. 1. Sekali lagi, tarik napas. Untuk memberi makanan jantung itu. Wayah ini masih kita perlukan itu.
Hitung. Apabila makin lama, makin sehat jantungnya. Itu maksudnya. Manusia terus hidup berkat adanya daun yang berwarna hijau itu tadi. Manakala manusia tidak mampu lagi menghirup oksigen, seperti daun-daun tua yang berguguran ke bumi, begitulah kematian. Dikisahkan dalam surah Yasin, ini cara Allah kematian. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa diberi umur, kemudian umur panjang itu dikurangi kejadian-kejadian seperti kada ingatan lagi, itu kan, nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Tidakkah kamu berpikir kada ingat apa aja? Bisa orang, oh ini loh pemulaannya. Al-Quran, kada ingat pemulaannya nah. Baca bang, oh ya, jadi mulai berkurang. Apabila tidak mampu lagi menghirup oksigen seperti daun-daun tua yang berguguran ke bumi, begitulah kematian. Hadirin, adapun daun yang mati, ya, jika dinyalakan, kita coba nanti, kita sapu, kita tumpuk spesial daun yang gugur, kemudian esok kita tutup dahan, kita tumpuk dahan itu, sudah kering, kita bakar keduanya. Nang daun dikeringkan itu kita bakar, daun kering yang gugur itu dibakar. Nyalanya api beda kan. Namun pernah kita coba, memang beda itu. Beda. Adapun daun yang mati, jika dinyalakan tampak berbeda warna api dibanding dengan daun hijau yang dikeringkan karena masih mengandung oksigen. Begitulah sebagian cara Allah yang dapat kita baca dari sebagian ayat-ayat surah Yasin, menghidupkan dan mematikan. Dari pendahuluan ini maksud kita adalah membaca saja surah Yasin karena itu memang sudah tradisi. Lalu agar membaca surah Yasin itu berpahala, insya Allah kemudian menghadiahkan pahala, kita pahami surah Yasin membacanya. Jangan membaca sekedar membaca, bisa membaca undangan saban malam Jumat, membaca Yasin, asa sudah berpahala, asa sudah menghadiahkan pahala surah Yasin, keutamaan surah Yasin kepada arwah, itu kan. Dalam pembahasan ini, membaca surah Yasin sekedar membaca saja itu belum tentu, kecuali dengan cara dipahami. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitulah kebiasaan rutin kita seumur zaman, membaca surah Yasin, membaca saja. Tetapi belum tentu menjadi pengamal. Apalagi berpahala. Apalagi menghadiahkan pahala. Karena tidak berusaha menghayati. Mari kita jadikan bahasa Al-Quran ini perlahan-lahan menjadi bahasa kita berdialog dengan Allah, pemilik bahasa. Tidak hanya menjadi pembaca. Amun benar bacaan, ya. Pertengahannya, hadirin, ada informasi. Jika benar kabar yang kita terima hari ini, kita baca di WA, bahwa kebutuhan manusia bernapas menghirup oksigen itu mencapai 2.880 liter saban hari, 2.880 liter sehari. Kemudian harga termurah kita takuni ke rumah sakit itu berapa gerangan oksigen itu tong itu. Kita ambil patok harga murah 25.000, dibudatakan nyamannya 25.000.
Nah, jadi kalau benar 25.000 harganya seliter, berarti kali 2.880 liter per hari, berarti 72 juta. Allah tuh mensubsidi kehidupan kita setiap hari gratis tanpa membayar. Bukan main. Hanya kita kada sadar, kada pernah benar-benar menghirup oksigen. Diberi asupan kepada oksigen kita. Itu kisah surah Yasin itu, kisah surah Yasin. Itu satu persoalan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran surah Yasin. Dalam surah Yasin ditemukan petunjuk secara khusus agar mengikuti jalannya orang-orang yang senantiasa dalam petunjuk, untuk menyadarkan kita bahwa selain petunjuk Allah itu petunjuk sesat. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Artinya, hai orang beriman, ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, sedang mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu Al-Quran surah Yasin ayat 21. Orang yang tidak mengharapkan imbalan itu maksudnya orang yang ikhlas. Karena tahu bahwa ganjaran Allah itu lebih baik. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Lalu manusia ini dicerca. Cercaan Allah terhadap anak cucu Adam termasuk kita semua pada hari kiamat nanti, bila mana kita termasuk orang yang tidak taat kepada petunjuk. Ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adama alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, kata Allah, alla ta'budu syaitan, agar kamu tidak tunduk menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Al-Quran surah Yasin ayat 60. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa dahulu telah ada perjanjian Allah terhadap anak cucu Adam? Karena membaca Yasin. Sudahlah kita mengetahui kan. Kita sering membaca Yasin. Nah, itu. Pada hari yang sangat disesalkan itu berlangsung acara upacara perpisahan antara orang mukmin dengan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin, peranan akal. Bila mana akal setiap anak cucu Adam tidak digunakan untuk berpikir, tidak berpikir artinya tidak mencari petunjuk yang benar. Inilah lahan yang empuk bagi penyesatan syaitan, penyesatan yang dilakukan oleh syaitan. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Artinya, dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu, maka apakah kamu tidak menggunakan akal? Afalam takunu taqilun. Surah Yasin ayat 80. Itu. Informasi Al-Quran belak-belakan. Syaitan itu musuh yang nyata. Nyata musuh. Tapi kita sering tidak berdaya bila mana permusuhan itu menyusup dalam selimut. Menyusup dalam selimut, dalam aneka rupa ia pura-pura bersahabat dengan kita. Pertama, syaitan menyusup.
Syaitan bersumpah di hadapan Allah setelah ia dinyatakan sesat, akan melakukan penyesatan dengan cara menghiasi setiap perbuatan buruk sehingga dipandang baik oleh manusia sekalipun perbuatan itu menyesatkan. Baik aja kalau, nah itu kan sering kita mendengar itu, baik aja kalau baik gitu. Walaupun kita mengetahui berdasarkan rumus ilmu bahwa tidak semua perbuatan baik itu berarti benar. Banyak perbuatan baik, tapi apabila perbuatan baik itu tidak sesuai dengan standar apa kata Allah, apa kata Rasulullah, jelas sudah gitu ada banyak sekali perbuatan. Membaca ini baik aja kalau baca. Menggawe ini baik aja kalau, tapi apakah sesuai dengan standar yang pernah dibuat oleh Allah dan Rasul? Itu ujian bagi kita. Iya. Hadirin, tidak semua yang benar itu, tidak semua yang baik itu adalah benar. Baik dan benar harus sesuai dengan standar apa kata Allah dan Rasul. Itu pertama. Yang kedua, syaitan membisikkan agar setiap orang beribadah itu menjadi abid, menjadi ahli ibadat, berpenampilan ahli ibadat. Itu syaitan tuh ampun gawean. Pokoknya ikuti saja kebiasaan orang-orang terdahulu. Kadang mungkin orang dahulu itu bersekongkol untuk menyesatkan. Itu kan sering kita mendengar istilah-istilahnya gitu. Baik aja. Satu. Kemudian ahli ibadat. Ikuti aja orang terdahulu. Terbukti sudah nyata sudah. Itu kuburan itu berkeramat. Itu kan. Jika ternyata bersalahan, itu tanggung jawab mereka. Berdasarkan ilmu, menurut rumus ilmu, bahwa tidak ada jalan bagi seseorang untuk memikulkan dosa kepada orang lain. Kadang mungkin ada peluang untuk kita memikulkan dosa kepada orang lain, kita menanggung masing-masing. Itu cara syaitan bersahabat, walaupun musuh tapi tampil dalam selimut, melakukan penyesatan dengan cara bersahabat. Dosa akan dipikul sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jadilah abid yang faqih. Abid yang kita ini semuanya berasal dari abid. Kita bisa sembahyang ini karena meniru orang terdahulu. Tapi karena kita disuruh menuntut ilmu, iyalah. Setiap salat itu Rasulullah selalu bertakbir, bisa Allahu Akbar. Setiap bertakbir itu mengangkat tangan. Imma angkat tangan hazwaman kibaika, hazwaman kibai, selurus bahu, atau selurus khiyala uzunaihi, sejajar daun telinga. Berapa kali dalam takbir? Pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika akan ruku, sama tuh. Ketiga bangkit dari ruku, bacaannya sami Allahu liman hamidah. Nah jadi asalnya abid karena belajar mempelajari pengetahuan, jadilah kita abid yang faqih. Gangguan. Abid yang faqih. Faqih itu adalah beribadah berdasarkan ilmu. Jadi kita usahakan bahwa kita beribadah ini berdasarkan ilmu. Asalnya abid. Itu yang kedua. Cara setan untuk menyesatkan. Ketiga, setan merangsang orang yang rajin beribadat itu supaya terlena dalam sikap ajlah. Khususnya salat.
bersikap terburu-buru atau tergesa-gesa. Allahu Akbar. Belum karuan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Makmum Allahu Akbar. Kayak apa itu sembahyang? Bacaan itu hanya bacaan imam, belum bacaan makmum. Nah, jadi diajarkan supaya imam sudah membaca, beri kesempatan kepada makmum. Nah, beri kesempatan agar sama-sama membaca. Merangsang terlena dalam ajalah, khususnya salat. Bersikap terburu-buru atau tergesa-gesa, yang penting salat, yang penting sudah sembahyang, yang penting salat sudah ditunaikan, yang penting kewajiban sudah lepas. Nah, itu sudah gugur kewajiban. Walaupun kita mengetahui berdasarkan rumus ilmu bahwa kehilangan tumakninah itu tidak sah salat. Kada sah sembahyang itu kalau kehilangan tumakninah. Seperti kita pandir-pandir lawan Pak Jainan tadi di mobil. Ajalah. Sahabat Khalid bin Rafi itu ditegur oleh Rasulullah sampai 3 kali. Berhubungan Rasulullah ini majelis taklim, kemudian masuk Ahmad bin Rafi itu suruh salat, kemudian disuruh oleh Rasul ulangi. Kenapa? Ada tumakninah. Nah, itu. Abid. Keempat, kita teruskan berhubung waktu bisa. Syaitan mengipas-ngipasi setiap yang gemar membaca dan menghafal Al-Quran. Bisa membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi sudah dipandang cukup manakala bacaan Qurannya sudah sesuai dengan makhraj huruf dan tajwidnya. Cukup. Tidak perlu masuk kepada memahami maqasid, memahami arti dan makna kandungannya. Padahal menurut rumus ilmu, membaca surat Allah dengan bersuara, dengan fasih dan mujawad, serta memahami maknanya, itulah sebabnya seseorang didatangi oleh hidayah, mendapat petunjuk. Hidayah atau petunjuk itu dicari, bukan datang sendiri. Yang kelima, Syaitan siap menghadang jika umat berada dalam 2 pilihan. Pilihan pertama beribadah untuk mencapai ridha Allah, menggapai ridha Allah. Yang kedua, beribadah untuk mencapai ridha jamaah. Kada tahu tuh kita tuh. Ridha Allah dikerjakan walaupun bertentangan dengan ridha jamaah. Kita pernah berbicara di kampung, nangka ini kene. Namun ke itu membingungkan jamaah aja, membingungkan jamaah. Artinya supaya jamaah itu tetap salah, biarkan salah. Walaupun yang kita kisahkan, baudu itu sebenarnya yang pertama adalah mengusap kepala, seluruh kepala, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Orang tak biasa mengusap kepala sekadar diculik, culik kepala. Kalau begitu membingungkan jemaah, hikam nijar, membingungkan jemaah. Itu 2 pilihan. Dalam cara beribadah ada tanawu, artinya beragam cara beribadah sepanjang terdapat dalil. Tetapi dalam akidah 2 pilihan. Pilihan pertama yang berhaluan nubuat, artinya mengikuti apa kata Nabi. Beribadah kita itu ikut apa kata Nabi. Dan pilihan yang kedua adalah berhaluan walayat, mengikuti petunjuk para wali. Itu 2. Nang mengikuti petunjuk para nabi, kita saksikan sendiri di sini. Nang mengikuti petunjuk para wali, biar ada, apalagi kada ada
petunjuk para nabi, tapi ada petunjuk para wali. Contohnya apa? Orang beramal la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Itu kan ada hadisnya, tapi ada mimpi para wali. Nah, itu kan. Mimpi para wali. Lalu diutamakan adalah wali. Nabi itu sudah terakhir. Nabi itu terakhir. Tidak ada lagi pengajaran-pengajaran melalui mimpi. Ulama, mimpi ulama. Hadirin. Ternyata syaitan lebih dahulu mempraktikkan strategi ini berupa persahabatan dengan tameng ikhlas beramal. Tetapi sebenarnya ia adalah musuh yang nyata dalam selimut. Nah, ini adalah sebagian dari membaca surah Yasin, kita pahami artinya. Bila sudah paham artinya, insya Allah akan menjalar membaca surah-surah yang lain. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya surah Yasin. Banyak surah-surah yang lain yang perlu dipahami, dihayati artinya. Nah, itu. Jadi inilah sebagian dari keputusan Majelis Tarjih tingkat wilayah Kalimantan Selatan yang sudah dikirim ke pimpinan pusat di Jakarta. Jadi membaca surah Yasin itu adalah jangan membaca saja, termasuk membaca Al-Quran. Membaca harus dipahami, dihayati. Kalau kita paham dan menghayati, insya Allah akan diganjar dengan pahala. Perkara kita menghadiahkan pahala itu urusan belakangan, urusan lain. Inilah apa yang dapat kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.